Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lang faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kultum yang singkat ini saya ingin mencoba menjelaskan mengenai Quran surat Ali Imran ayat 159. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fabima rahmatin minallahi lintalahum, disebabkan oleh rahmat Allah engkau wahai Muhammad bisa berlemah lembut kepada mereka. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lang faddu min hawlik. Kalau engkau bersikap keras kemudian kasar, maka mereka akan menjauh darimu atau menjauh dari sekitarmu. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, mintakanlah ampun mereka. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dalam suatu perkara. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah, kalau engkau sudah membulatkan tekad terhadap sesuatu, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat tersebut berbicara mengenai salah satu anjuran bagi kita umat Islam, yakni bersikap lemah lembut begitu. Dan anjuran ini yang pertama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sendiri begitu. Dan Allah menyebut bahwa ketika Nabi Muhammad SAW bisa berlaku lemah lembut, tidak kasar begitu, itu merupakan disebabkan oleh rahmat Allah. Nah, jadi kita pun ketika kita bisa berperilaku lemah lembut kepada orang, kepada sesama, maka itu adalah bagian dari rahmat Allah bagi kita. Nah, kemudian kenapa kita diperintahkan atau kemudian dianjurkan untuk berperilaku lemah lembut? Nah, alasannya dalam ayat tersebut disebutkan bahwa dikhawatirkan kalau kita keras begitu ya, kalau kita kasar, itu kemudian orang-orang akan menjauh dari kita. Kemudian orang-orang akan tidak suka dengan kita. Jadi ayat ini turun ketika Nabi Muhammad SAW masih dalam proses berdakwah kepada umatnya, begitu. Di mana banyak juga umatnya itu yang baru dia masuk Islam, begitu, yang mungkin belum lama dia menjadi Muslim. Nah, dalam konteks kita sehari-hari, hari ini kita misalnya aktif di organisasi Muhammadiyah. Nah, dalam berorganisasi Muhammadiyah pun kan sama gitu ya. Terkadang kita menemukan orang yang dia baru lah kemudian bergabung ke Muhammadiyah, mungkin belum banyak tahu tentang Muhammadiyah, kemudian misalkan
dia melakukan kesalahan gitu. Nah, menurut ayat ini kalau ada orang yang seperti itu jangan dikerasi terlebih dahulu begitu. Karena dia orang baru dan mungkin juga karena dia tidak tahu jadi melakukan kesalahan begitu. Nah, ayat tadi asbabun nuzul atau latar belakangnya juga terkait dengan peristiwa di perang Uhud, di mana pada waktu itu banyak sahabat yang tidak mengikuti instruksi Nabi dan kemudian menyebabkan kekalahan pada perang Uhud. Nah, kata Allah menghadapi orang-orang seperti itu dalam ayat tadi, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkanlah mereka dan ampunilah mereka begitu. Nah, ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, begitupun dengan kita, kalau kita misalnya dalam kehidupan sehari-hari ada bawahan kita, anak buah kita, atau rekan kita melakukan kesalahan, tidak disengaja, tidak tahu, maafkanlah, kemudian ampunilah. Nah, kemudian selanjutnya Allah menyuruh wasyawirhum fil amr. Nah, kemudian coba kita selesaikan, coba ketika ada suatu perkara kita musyawarahkan gitu. Nah, faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Nah, ketika setelah musyawarah ini kan pasti ada keputusan. Kalau kita rapat dalam sebuah organisasi atau institusi apapun, setelah rapat kan pasti ada keputusan. Nah, ketika kita sudah membuat sebuah keputusan, maka azamkan dalam diri kita, kuatkan tekad dalam diri kita untuk melaksanakan keputusan itu. Nah, setelahnya baru kemudian fatawakkal 'ala Allah, maka tawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inti dari ayat tersebut adalah bahwa kita diminta oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk menjadi pribadi yang lemah lembut, tidak kasar atau tidak keras gitu. Tentu perlu diperhatikan bahwa lemah lembut di sini bukan berarti lembek gitu ya. Bukan juga berarti tidak tegas. Itu dua hal yang berbeda. Lemah lembut itu soal sikap kita gitu. Tapi ketegasan itu juga soal sikap juga, dan seorang bisa di satu waktu lemah lembut sekaligus tegas gitu. Jadi jangan kemudian lemah lembut disamakan dengan lembek gitu. Lemah lembut adalah cara kita kemudian berinteraksi dengan orang, sedangkan sikap tegas, sikap teguh itu bagian dari karakteristik pribadi kita gitu. Jadi kita diperintahkan untuk lemah lembut ketika menghadapi orang lain, terutama orang-orang terdekat kita, agar kemudian orang tidak menjauh dari kita. Kemudian yang kedua, dari ayat ini juga kita diperintahkan untuk bermusyawarah ketika membicarakan suatu urusan. Dan yang terakhir dari ayat ini, kita diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah setelah kita bermusyawarah, setelah kita membulatkan tekad membuat suatu keputusan. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Nun wal qalam yawma yasturun, nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.